أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempati posisi yang istimewa bahkan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun, sehingga mereka mendapat julukan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi mereka. Kesetiaan para sahabat dalam berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan, menyiarkan, dan membela agama Islam dengan pertaruhan jiwa raga layak mendapat ganjaran yang paling mulia. Ketika mereka masih hidup, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut 10 sahabat-sahabat terbaik dijamin masuk surga. Sahabat Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Banyak sekali sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, namun terdapat 10 sahabat Nabi yang disebutkan secara spesifik namanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Berikut ini adalah profil singkat ke-10 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Nama asli ayah Abu Bakar adalah Utsman bin Amir dan ibu beliau bernama Ummul Khair Salma. Silsilah keturunan beliau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar dijuluki dengan Atiq dan As-Siddiq. Beliau dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah, dan usia beliau ketika wafat adalah 63 tahun, sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia termasuk orang yang pertama masuk Islam, manusia terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekhalifahannya kurang lebih selama 2,5 tahun. Yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi. Bertemu silsilah keturunan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Murrah bin Ka'ab. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya adalah Qantamah binti Hashim. Dikenal memiliki fisik yang kuat, di mana ia menjadi juara gulat di Mekah. Ketika masuk Islam, beliau mengikuti perperangan bersama Rasulullah. Umar memiliki julukan yang diberikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab khalifahannya selama 10 tahun. Dia adalah seorang khalifah yang sangat terkenal. Perjalanan hidupnya adalah teladan yang diikuti, dan kepemimpinannya adalah suatu yang diimpikan. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lulu, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Dia adalah orang Persia
yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lulu terhadap Umar. Dia merasa sakit hati akan kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adidaya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi setelah wafat jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia adalah cucu dari Abu al-As bin Umayyah bin Abdu Syam bin Abdu Manaf. Nasab keturunannya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Abdu Manaf yang merupakan kakek kelima. Nama ibunya adalah Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syam bin Abdu Manaf. Sementara ibunya adalah putri Ummul Hakim binti Abdul Muttalib. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memiliki akhlak yang mulia, sangat pemalu, dermawan dan terhormat, mendahulukan kebutuhan keluarga dan familinya dengan memberikan perhiasan dunia yang fana. Utsman masuk Islam pada awal datangnya Islam di Mekah, melakukan hijrah 2 kali, Habasyah dan Madinah, menikahi 2 putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekhalifahannya selama 12 tahun kurang 10 hari. Terbunuh pada 18 Zulhijjah tahun ke-35 Hijriah Baghdad Asyar pada usia 82 tahun. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia adalah cucu Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberinya kunyah panggilan Abu Turaf. Dia dilahirkan oleh Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Fatimah adalah wanita Bani Hashim pertama yang melahirkan keturunan dari Bani Hashim. Masuk Islam di Mekah lalu hijrah ke Madinah dan wafat pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib sepupu sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menikah dengan Fatimah, putri Rasulullah. Kemudian lahirlah Hasan dan Husain dari pernikahan ini. Ali bin Abi Thalib terbunuh pada malam Jumat waktu sahur pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Masa kekhalifahannya selama 5 tahun kurang 3 bulan. Ada yang mengatakan 4 tahun 9 bulan 3 hari. Yang kelima, Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ia cucu Utsman bin Ammar bin Ka'ab, bertemu silsilah atau keturunan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Murrah bin Ka'ab. Ibu Tolhah adalah Sa'bah binti Qadrami, saudari Al-Ala bin Qadrami. Ibu Tolhah masuk Islam dan wafat dalam Islam. Tolhah masuk Islam pada awal datangnya Islam di Mekah, turut serta dalam perang Uhud dan perperangan setelahnya. Dia tidak turut dalam perang Badar karena saat itu ia berada di Syam berdagang. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikannya harta rampasan perang Badar dan menetapkannya sebagai ahli Badar. Yang keenam, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau adalah cucu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushay bin Qilaf. Nasab keturunannya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Qushay bin Qilaf yang merupakan kakek kelima. Ibunya Safiyah bin Abdul Muttalib, bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zubair bin Awam berhijrah 2 kali dan ia sholat 2 kiblat sebelum dirubah menghadap Ka'bah. Dahulu kaum muslimin sholat menghadap Masjidil Aqsa.
Dia adalah orang yang pertama kali menghunus pedang ke jalan Allah Azza wa Jalla, mengikuti perang Badar, perang Uhud, serta seluruh peristiwa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang pertama memeluk Islam. Ayahnya bernama Abi Waqqas atau Malik. Bertemu silsilah keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kilaf bin Murrah. Ibunya Hamnah binti Sufyan bin Umayyah turut serta dalam perang Badar dan seluruh perperangan setelahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah orang yang pertama kali melontarkan anak panahnya di perang fisabilillah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki doa yang masyhur dan mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa Sa'ad menjadi doa yang mustajab dan tidak tertolak. Sa'ad wafat pada tahun 55 Hijriah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah kaum mujahirin yang paling akhir wafatnya. Yang kedelapan, Said bin Zaid radhiyallahu anhu. Said bin Zaid al-Adawi terlahir di Mekah. Beliau berasal dari satu suku dengan Umar bin Khattab. Beliau cucu Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah. Bertemu silsilah keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya Fatimah dari Bani Mula'ih dari Quta'ah. Said bin Zaid menyatakan keislamannya sejak dini bersama sang istri sejak awal perkembangan dakwah Islam. Bahkan keislamannya menjadi sebab Umar bin Khattab memeluk Islam. Said bin Zaid adalah sepupu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia menikah dengan saudara Umar, Ummu Jamil Fatimah binti Khattab. Said meninggal tahun 51 Hijriah. Saat itu ia tengah berusia lebih dari 70 tahun. Yang kesembilan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf. Bertemu silsilahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kilaf bin Murrah. Ibunya bernama Syafiyah. Dia dilahirkan kira-kira 10 tahun setelah tahun gajah dan termasuk orang yang terdahulu masuk Islam. Dia berhijrah sebanyak 2 kali dan ikut serta dalam perang Badar dan perperangan lainnya. Saat masih jahiliyah, ia bernama Abdul Qabah atau Abdul Amar. Kemudian diberi nama Abdul Rahman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal pada tahun 32 Hijriah. Dia berumur 72 tahun dan dia dikubur di pemakaman Baqi dan Utsman bin Affan ikut menyalatkannya. Yang ke-10, Abu Ubaidah Amir bin Abdillah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau bernama Amir bin Abdillah bin Al-Jarrah bin Hilal Al-Quraisy Al-Fihri Al-Makki. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Fir bin Malik. Abu Ubaidah masuk Islam pada awal datangnya Islam di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Darul Arqam. Turut serta dalam perang Badar, beberapa peperangan setelahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat perang Uhud, ia mencabut 2 keping besi yang menancap di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gigi depannya. Akibatnya tertinggallah 2 giginya. Pada tahun 18 Hijriah, beliau meninggal dunia pada usia 58 tahun.
jenazah beliau disolati oleh kaum muslimin dengan Mu'adz bin Jalal. Sahabat beriman, itulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga seperti yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Semua umat muslim ingin ditempatkan di tempat terindah di akhirat. Namun jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala tidaklah semudah kita berucap. Di sini para sahabat di atas telah melakukan banyak hal demi memperjuangkan dan menegakkan nama Islam, berjihad setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua juga tentu mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan para sahabatnya. Perjuangan para sahabatnya dalam menegakkan Islam tidak bisa dinilai dengan sebesar gunung sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم دائما أبدا على